berasal dari Manado. Saya nanya sama teman-temannya Jovan yang berasal dari Manado. Satu yang ingin saya tanyakan. Kenapa kalian melindungi Jovan? Apakah kalian pernah makan uang jenazah? Pertanyaan saya, kenapa Jovan masih bisa bikin status tapi tidak bisa telepon saya? Saya menyanggupin uang tiketnya. Saya tanya sama bapaknya dan saya punya rekamannya. Kalau kalian tidak percaya, malam ini akan saya up. Malam ini akan saya up. Biar kalian tahu bahwa saya telepon Jovan, saya sendirikan, saya nggak live kan, dia minta video call sama saya taruh di pojokan sana. Saya ada di pojok sana. Saya up loh Jovan, kamu nantang buat status sama saya, tidak menghubungi saya berbicara dengan bapakmu. Hah? Ini mau diperpanjang ternyata, Jovan itu mau memperpanjang loh. Padahal saya nggak mau up loh tadinya, karena kamu buat status ini saya up loh. Saya berbicara dengan bapakmu bilang tukang parkir, bapakmu bilang nggak ada uang, malam ini baru bisa menjawab apakah pakai biaya bapakmu, dan saya telepon bapakmu, saya bayar. Tiketnya saya bayar, bahkan saya menghubungi KBRI. Hah? Dan kamu sekarang buat status. Kamu buat status, Jovan. Gak ada waktu kamu menyelesaikan masalah dengan Natasha. Kamu nangis-nangis. Mengatakan kamu ingin bertemu dengan Natasha yang terakhir kalinya. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya sama kamu? Kamu bilang bahwa kamu ingin bertemu dengan Natasha yang terakhir kalinya. Dan saya bilang apa? Saya beri kesempatan buat kamu dan saya akan izin. Tapi kamu buat status ini tidak mengangkat telepon saya, tidak menjawab pertanyaan saya, tidak membalas SMS saya. Berarti kamu itu punya sakit, inimu sudah sakit. Kenapa? Kebanyakan makan uang donasi mayat. Donasi mayat itu sudah menjadi darah di dagingmu itu yang akan membeku dan membusuk. Seiring janji setiamu kepada Natasha. Kamu pacaran kemana-mana, jangan drama, Jovan. Udah akhiri petualanganmu. Pacarmu sudah ada di Bareskrim. Kamu akan diadilin di Manado. Nggak ke Bali, nak. Nggak ke Bali. Orang Bali nggak mau kamu. Kamu nggak akan ke Surabaya. Diadili kemana kamu? Ingin diadili di mana kamu, nak? Di Jakarta? Ya enggak dong. Kamu itu diadili bukan di Jakarta. Ya di Manado. Lucu kamu itu sama kayak tantenya. Sama kayak tantenya. Aku kira tantemu yang keterbelakangan mental. Ternyata kamu juga kena mental, nak. Antara omongannya tidak sesuai. Perlu saya upkan di media sosial. Atau rekamannya aja. Saya sisipkan sedikit. Perlu nggak? Ini saya sudah simpan di memori saya. Dan saya tulisin di sini, Natasha jangan di-up. Saya ada loh tulisannya, Natasha jangan di-up. Jangan di-up, Jovan. Oke, karena Jovan ingin tahu apakah benar yang saya sampaikan, saya akan meng-up sebentar ya teman-teman ya. Bukan saya ingin mengatakan jahat atau tidak, tetapi ini sebagai konsekuensi atas drama yang dia lontarkan. Sebentar, saya akan meng-up-nya. Halo Jovan. Nah, Miss Yuni nggak ngerekam kamu nih. Miss Yuni nggak ada ngerekam-rekam. Kenapa, Van? Saya agak susah, Miss. Susah kenapa? Gimana ya, Miss? Kadang-kadang suara agak susah jadi harus. Suaranya kecil teman-teman, karena memang saya tidak sengaja merekam, tapi setelah itu saya curiga bahwa Jovan ini pura-pura atau drama. Karena itu saya mengambil keputusan untuk merekamnya. Ya, saya sadar. Saya salah. Kamu sadar kamu salah, terus? Saya bisa. Tapi yang saya lebih menyesal
orang dekatnya. Nggak paham saya. Kamu ngomong nggak paham, Pan. Miss Yuni nggak paham. Nggak dengar soalnya. Saya belum up loh ya. Kamu masih pengen dengar suara papamu? Yang saya bilang akan beli tiket buat papamu. Dan pemerintah, Pak, walaupun itu siap, Bapak, siap. Kan didampingi ya, Pak. Itu kan saya udah Sebentar. Karena suaranya saya rekam semua, teman-teman. Gak ada yang gak terekam, termasuk suara papanya. Tentunya buang sampah sekarang. Jangan sampai malam-malam. Jadi ada rekamannya semua. Bapaknya semalam pun kita berbicara tentang tiket. Itu ada saksinya loh. Bersama saya tuh ada saksinya loh. Saya kalau kasus besar itu saya nggak sendiri. Saya itu ada saksinya yang dengerin telepon saya. Saya telepon sama papanya. Jadi nggak ada saya itu melakukan sesuatu sendiri, itu nggak ada. Saya itu paling takut difitnah. Saya sudah jaga-jaga. Saya sudah jaga-jaga. Ngerti nggak? Saya sudah jaga-jaga terfitnah. Saya telepon papanya Jovan pun saya rekam. Saat beli tiket atau apapun saya rekam. Dan jangan lupa rumah saya ada CCTV. Rumah saya ada CCTV di belakang itu. Itu ada kerekod. Itu semua kerekod. Rumah saya ada CCTV-nya. Dan ada suaranya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan ngomong bahwa saya itu nggak ada apa-apanya loh kamu itu. Sama. Mana? Lihat mukanya papamu mana, Nak? Ini loh masih teleponan sama anaknya. Ingat kan Mana Jovan? papamu? mungkin nada saya terbantah-bantah karena sulit Logat enggak apa-apa. Jangan bikin status sama saya. Jangan drama-drama sama saya. Iya, dia lagi nonton, Mbak. Dia pakai akun siapa tadi itu. Dia lewat ada yang screenshot. Karena temennya yang ada orang Manado itu info ke saya. Temennya yang ada di Manado itu info saya. Kamu bikin status, kamu kira saya nggak tahu? Saya membiarkan kamu, saya diem. Karena saya ingin kamu pulang dan tidak dihakimi massa. Ya udah, terserah kamu. Ini kasus tertragis sepanjang perjalanan Kamboja. Kasus tertragis sepanjang perjalanan Kamboja. Uang jenazah dimakan pacarnya. Pacarnya bilang sama saya, tobat, pulang. Saya berbicara dengan papanya, saya belikan tiket. Jangan fitnah saya. Nggak ada drama, saya itu nggak ada drama. Saya itu berdasarkan fakta dan data. Dan ingat saat kamu telepon saya, HP saya ada 3. Satunya ada orang lain di samping saya. Saya itu tidak percaya dengan orang-orang yang ada di samping saya. Kenapa? Karena semua orang ada kepentingannya telepon saya. 1, dia ingin memfitnah saya dan menjatuhkan saya. 2, dia ingin bermain drama dengan saya. Jadi kalau kalian seorang sahabat saya, datang ke saya ngobrol secara langsung. Tetapi jika kalian telepon saya, menyelidiki saya, percayalah. Saya akan adakan 2 telepon dan saya akan adakan saksi. Jadi hinaan kalian itu, makian kalian itu bukan hanya buat saya. Saya tidak pernah percaya sama orang. Samping saya selalu ada telepon. Itu yang saya lakukan. Jadi saat kalian bersandiwara di depan kamera kalian bagi-bagiin saya, di belakang kalian jelek-jelekin saya ada 2 orang yang sedang saya telepon. Saya tidak mudah percaya sama orang. Saya minta maaf. Saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Jovan. Karena itu, opo to iki cangkemku kok dipletiki-pletiki permen karet barang iki. Ngopo ojo dianu dikek lho. Ojo dikeki saweran dikek wong lagi ngamuk ki lho. Saya minta maaf, saya tidak percaya. Orang-orang yang di samping saya pasti tahu siapa saya. Dan saya sangat berhati-hati sekali dalam berbicara. Karena saya takut direkam. Saya suka ngerekam orang dan saya tidak mau direkam orang. Karena itu saya berjanji sama mulut saya tidak akan pernah menghina orang. Karena apa? Kalau dari mulut saya menghina orang, itu akan keceplosan juga.
Recording stopped. Recording stop. Semuanya tak rekod kamu kalau sama saya. Dan rumah saya semua isinya ada CCTV-nya.